Ya. Nanti kalau pas pulang semoga tidak hujan. Amin. Oke. Terima kasih sudah bersemangat. Untuk ketua kelasnya dibimbing lagi ya. Udah ya. Dibimbing udah. Risa, Jauharul Adnan, Masna, Reza, Irfan. Pertemuan sebelumnya kita kan sudah melakukan diskusi. Ya, kemarin kita berdiskusi tentang apa? Ayo. Siapa? Ya, interaksi antara desa dengan kota. Tapi tidak hanya interaksi desa dan kota. Ayo, apa yang kalian diskusikan kemarin? Tentang apa? Kan kalian sudah berdiskusi menyelesaikan berapa masalah? 3 masalah. Yang pertama mencari permasalahannya apa. Kemudian yang kedua mencari apa? Faktor penyebab. Dan yang ketiga adalah ya dampaknya terhadap peran desa dalam interaksi desa dan kota. Oke, hari ini nanti kita menyelesaikan dulu diskusi yang kemarin belum membahas soal solusi kan. Jadi hari ini nanti kalian berdiskusi dulu selama berapa menit? 15 menit ya. Selama 15 menit mencari solusi dari permasalahan yang sudah kalian diskusikan minggu lalu ya. Habis itu kalian nanti presentasikan hasilnya di depan. Ini adalah menemukan solusi ya, solusi untuk meminimalisir permasalahan yang bisa mempengaruhi peran desa dalam interaksi desa dan kota. Evaluasi formatif untuk menilai kemampuan. Kemarin kelompoknya sudah dibentuk, berarti sekarang kalian ke kelompoknya dulu. Membentuk kelompok lagi, menyelesaikan LKPD solusi dulu ya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Ada 5 kelompok kemarin. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya.
Udah siap maju presentasikan kelompok mana? Nah, ayo. Diundi ya? Oke. Nanti berkelompok punya waktu sekitar 10 menit untuk presentasikan hasilnya sekaligus mendapatkan tanggapan dari kelompok yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pasapera. Nama saya Muhammad Nursamuddin. Saya di sini mau mempresentasikan hasil kerja saya dengan kelompok saya. Yang pertama tentang masalah apa yang dapat kalian temukan artikel berjudul permasalahan terkait peran desa dalam migrasi desa kota serta kemungkinan masalah-masalah yang bisa ditimbulkan dari masalah utama yang di sana. Menurut kami, masalah utamanya adalah banjir. Masalah-masalah yang timbul yaitu banyak panen para petani yang disebabkan karena banjir. Para petani menjadi menganggur dan rugi karena tanamannya mati terhadap air banjir. Yang kedua, dari berbagai sumber yang relevan, faktor penyebab bahan pertanian yang bermanfaat banjir di wilayah tersebut. Faktor penyebab terjadinya banjir yaitu disebabkan karena curah hujan yang tinggi, serta kurangnya daerah peresapan air atau pengelolaan sumber mata air, sehingga tanah tidak bisa menyerap air yang terlalu banyak, dan kurangnya pembangunan tanggul dan luapan air dari wilayah yang lebih asik. Itulah hasil kerja kelompok kami. Ada saran dari kelompok lain? Boleh pertanyaan? Boleh, saran boleh. Apakah ada upaya dari warga untuk mengatasi rendahnya lahan pertanian? Apa mas? Ya, beri pas dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Yang Menuti dengan saya mengikat yang pertama. Yang kedua akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3. Satu, masalah apa yang dapat kalian temukan dalam artikel dan berikut permasalahan terkait peran desa dalam migrasi kota desa kota serta kemudian masalah-masalah yang bisa ditimbulkan dari masalah utama. Berikut penjelasannya. Masalah utama banjir di wilayah pertanian. Masalah berikutnya petani jadi gagal panen. Selanjutnya dapat hama-hama pendapatan petani menurun. Kualitas hasil panen menurun. Bahkan mengalami kerugian bahkan tidak balik modal atau bahan mentah di kota atau industri menipis. Yang kedua, dari berbagai sumber yang relevan diskusikan tentang faktor penyebab lahan pertanian yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Hujan terus-menerus, aliran air sungai tersumbat hingga air meluap dan masuk ke dalam lahan pertanian warga. Rusaknya jalur irigasi, rumput-rumputan di dalam aliran sungai terlalu tinggi. Peran masyarakat bisa dalam pemanfaatan potensi wilayah terutama dalam bidang pertanian memiliki dampak yang sangat besar. Peran desa sebagai daerah hinterland mempunyai beban mentah hasil pertanian membuat timbulnya interaksi antar wilayah. Diskusi apakah wilayah pertanian yang terdampak banjir tersebut dapat mengoptimalkan perannya sebagai daerah internal. Berikan berdasar tidak karena gagal panen dan kualitas hasil panen turun jadi tidak bisa disuplai atau damai-damai ke kota-kota.
Dari berbagai sumber yang relevan, temukan solusi-solusi alternatif untuk meminimalisir dampak negatif agar wilayah pertanian terdampak banjir tersebut dapat memaksimalkan peran desanya, sehingga interaksi desa dengan wilayah lain dapat membersihkan irigasi atau aliran sungai, memperbaiki hulutan, membuat tanggul, membuat saluran air untuk mencegah debit air hujan yang terlalu banyak atau luapan air sungai, membuat saluran air tambahan sehingga air hujan atau air sungai bisa mengalir dengan lancar. Ya, yang baru memegang apa ada pertanyaan dari kalian? Masalah lahan terendam yang menyebabkan gagal panen bisa mempengaruhi interaksinya dengan wilayah lain. Tentu, kan gagal panen mempengaruhi produksi dan juga bahan pokok. Jadi jika bahan pokok dasar sendiri berat tertentu, maka itu akan mempengaruhi kondisi bahan-bahan di situ. Interaksinya ya dengan lain-lain. Baik. Bisa dikasih pertanyaan yang lebih banyak ya biar tambah seru. Oke, pakai yang banyak ya. Dari berbagai sumber yang relevan temukan solusi alternatif untuk meminimalisir dampak negatif agar wilayah pertanian terdampak banjir tersebut dapat mengoptimalkan peran desanya. Desa sebagai penghasil bahan mentah sehingga interaksi desa dengan wilayah lain dapat terus berlangsung. Satu, meninggikan pembatas antara sungai dengan lahan pertanian. Dua, meninggikan kedudukan tanah di lahan pertanian. Kemudian membuat dan membersihkan irigasi air serta menyediakan diesel untuk menjaga saat lahan terkena banjir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan. Oh iya, silahkan. Apakah diesel konsentrasi petani mampu mengatasi lahan pertanian terendam? Sangat bisa, karena tidak cuma satu bisa. Peran petani kerjasama untuk menyediakan diesel-diesel yang lain. Kalau lebih dari satu ada lagi? Ada lagi tanggapan dari kelompok yang lain. Tadi pertanyaannya apakah diesel penyedot miliknya petani itu bisa mengatasi lahan pertanian yang terendam? Tapi ya benar, sebenarnya benar, jawabannya benar, sangat bisa. Cuman faktanya kan tidak bisa dalam waktu yang singkat, betul ya. Dan di daerah pertanian di desa Purwokerto itu bahkan sampai beberapa hari kan masih terendam, lahannya itu masih terendam, benar kan? Oke. Itu kira-kira kenapa? Apakah tidak cukup, tidak mumpuni, atau kurang banyak, atau seperti apa? Kerjasama antara petani satu dengan petani lainnya. Ya itu juga bisa ya. Sehingga waktunya itu butuh waktu yang lama gitu. Ini kira-kira kalau misalnya kan selalu ada seperti ini ya. Nah ini kaitannya dengan metode konservasi tanah. Di metode konservasi tanah kelas 2 ada yang masih ingat nggak? Ada 3 metode konservasi tanah. Ada metode mekanik atau fisik, kemudian yang kedua metode vegetatif, dan yang ketiga adalah metode kimiawi. Nah, yang ini gambar ini kira-kira ini metode apa? Metode konservasi apa? Kalau yang diolah atau yang dikelola itu adalah tanahnya, berarti yang pertama benar. Jadi metode konservasi tanah yang mekanik ini. Kalau di dalam bahasa Jawa mungkin namanya bedengan. Pernah dengar ya, bedengan atau gulutan. Jadi meninggikan posisinya, ada yang diledok, ada yang ditinggikan posisinya seperti ini ya. Lahannya lebih ditinggikan, nanti ketika ditanami tanaman, ketika musim hujan tiba, itu tidak akan merendam
Merendam apa? Iya, tidak akan merendam bahan pangannya di sini. Karena apa? Airnya itu akan mengendangi wilayah yang cukup, Ini salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Kemudian tadi sudah benar ya, ada yang menyebutkan mengoperasikan mesin penyedot air atau istilahnya bahasa kerennya itu adalah water pump. Oke? Pernah dengar water pump nggak? Water pump itu kayak sampean punya galon ya Oma, punya galon air di rumah. Itu kan ada yang elektrik, ada yang dipompa, ya kan? Itu namanya adalah water pump. Jadi untuk menyedot air, kelebihan air yang ada di sawah atau di lahan pertanian itu bisa menggunakan water pump. Tapi mungkin memang miliknya petani. Solusi satu aja yang paling efektif menurut sampean apa? Membuat saluran air. Boleh dari apa Pak? Apa kira-kira dari beberapa solusi ini yang bisa satu aja? Pengerukan sungai, ya pengerukan sungai karena sekarang memang sungai kita itu banyak yang dangkal ya. Ya mungkin evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Saya kirimkan ke grup ya, di grup ini evaluasi untuk mengukur siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini apa ya? Ya, Akan. Coba. Bisa memiliki peran yang penting dalam interaksi desa dan kota, yaitu sebagai daerah hinterland. Masalah yang timbul di lahan pertanian di desa seperti lahan terendam banjir, gagal panen, pertanian merugi, penyebab dari faktor cuaca dan iklim, kondisi lahan dan Ya, sudah benar ya. Jadi selama pembelajaran kita hari ini berarti tadi dikaitkan dengan peran desa atau desa itu memiliki peran yang sangat penting di dalam interaksi desa dan kota. Nah, jika desa itu memiliki masalah-masalah yang sudah kalian diskusikan tadi, itu salah satunya adalah lahan pertanian yang terendam banjir, kemudian gagal berakibat pada gagal panen, berakibat lagi ke petani yang merugi, yang pada akhirnya nanti bisa mempengaruhi interaksinya dengan wilayah yang lain. Terus kemudian faktor penyebabnya tadi benar ya, yang dikatakan oleh Pak Ketua. Jadi faktor yang menyebabkan terjadinya lahan terendam banjir itu salah satunya adalah karena faktor cuaca dan iklim. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Kemudian dari faktor kondisi lahannya juga ya. Jadi lahan pertaniannya mungkin antara saluran irigasi dengan lahan pertaniannya itu setara atau bahkan mungkin lebih tinggi yang saluran irigasinya. Jadi tidak mampu menahan luapan air dari saluran irigasinya. Air berarti meninggikan bedengan atau gulutan. Terus dari pemerintah juga boleh ya. Jadi regulasi atau kebijakan pemerintah memberikan subsidi untuk water pumpnya. Oke, Budita rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang nanti tolong kalian pelajari tentang dampak perkembangan kota terhadap nanti di LKS ada ya. Ya. Terima kasih karena kalian hari ini sudah bisa antusias. Bisa diakhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.